Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, pagi yang indah. Menikmati hangatnya madu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu madu kalau dikasih air hangat itu nilai-nilai nutrisinya berubah nggak ya? Kemarin ada teman yang tanya tentang fenomena-fenomena yang kita dapatkan dari berita-berita, baik itu berita dari mulut ke mulut, berita medsos, berita apalah. Karena kan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, ruang berita itu pintunya banyak sekali dan terbuka gitu ya. Yaitu tentang adanya orang yang mengaku, ya namanya mengaku ya boleh saja orang mengaku. Ketemu Yesus dalam mimpi atau mimpi bertemu dengan Yesus. Dengan demikian lalu dia menjadi pengikut Yesus atau menjadi menukar agamanya dengan Kristen, gitu aja lah gampangnya gitu. Lalu itu bagaimana gitu? Dia tanya begitu. Maka aku jawab, kita harus tahu dulu Yesus itu apa? Kita abaikan dulu polemik antara Islam Kristen, karena Islam harga mati ya. Yesus itu nabi, sedangkan Kristen itu terjadi polemik yang sampai sekarang juga nggak selesai-selesai. Seperti seorang mahasiswa nyusun skripsi sampai 2000 tahun lebih nggak selesai-selesai, untung nggak kena DO. Sehingga di antara mereka belum ada kata sepakat. Yang sebagian mengatakan Yesus itu nabi, sebagian mengatakan Yesus itu Allah gitu. Sudahlah, polemik itu kita biarkan dulu, kita ambil kata sepakat dulu bahwa Yesus itu nabi gitu loh. Maka dia tidak jauh beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi itu banyak ya, cuman yang tersampaikan kita kan 25 ya. Nah, sekarang kita ambil apa definisi nabi itu, atau kadang juga apa definisi rasul itu dari linguistiknya gitu loh. Kalau nabi itu kan anaba itu ya gampangannya menyampaikan berita gitu ya, berita besar gitu ya. Kalau dari rasul berarti risalah itu ya. Aku ingin keluar dari kedua istilah itulah supaya kalian familiar. Nabi itu dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, sampai Kanjeng Nabi Musa, sampai Kanjeng Nabi Isa, sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Seluruh Kanjeng Nabi yang 25 itu yang nggak bisa aku sebutkan satu-satu namanya. Kalau aku menggunakan istilah kekinian supaya kalian bisa mengerti. Tugasnya ngapain sih? Tugasnya ya cuma satu, menyampaikan ajaran. Nah itu. Disampaikan kepada siapa? Kepada kita, seluruh manusia ini, agar kita hidup dalam ajaran yang itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah yang Maha Agung itu. Gitu loh. Jadi fungsinya apa? Menyampaikan ajaran. Atau dengan gampang lain, kalau orang Yahudi bilang rabi ya, guru ya. Jadi para nabi itu ya guru-guru kita. Sebetulnya simpel aja, nabi itu guru. Gitu loh. Enggak, minum dulu aku. Ya, guru yang mengajari kita atau penyampai ajaran gitu loh. Pertanyaannya, apapun yang berhubungan dengan nabi itu mesti ada ajaran. Bagaimana kita memahami ajarannya? Ajaran yang ditugaskan oleh Gusti Allah untuk disampaikan kepada manusia. Bagaimana? Tentunya lewat proses education, lewat proses belajar. Yang kalau kami Muslim mengatakan lewat sami'na dulu, baru atokna. Meskipun ada yang sami'na, nanti asoina. Ya,
Itu pilihan lah, pilihan masing-masing. Tapi bagaimanapun, yang namanya ajaran itu harus diketahui lewat sami'na, ya. Lewat tahu dulu, lewat belajar dulu, lewat memahami dulu. Jadi nggak ada yang namanya ajaran itu diterima lewat mimpi. Nggak ada. Jadi, aduh, gimana ya? Kalau ada orang berpindah agama hanya melalui suatu proses yang namanya mimpi, itu logiknya nggak nyambung gitu loh. Karena setiap agama itu mesti di dalamnya ada yang namanya ajaran. Yang namanya ajaran itu lewat pembelajaran. Kalau bahasa kerennya lewat education. Lah kalau ini kok ada orang bilang lewat mimpi, terus dia mimpi ketemu Yesus, terus jadi Kristen. Ya kan nggak nyambung logikanya. Oke, itu kalau dari tinjauan-tinjauan linguistik ya. Dimana Nabi itu dikaitkan dengan anaba, dengan berita. Kadang-kadang disebut juga Rasul dengan risalah. Nah, aku menggunakan istilah pengajar lah, atau tadi guru ya. Sampai situ paham ya? Oke, jadi dia itu guru-guru kita. Nah, kita belajar. Mosok belajar lewat mimpi. Ya enggak. Ya. Nah, belajar itu supaya kamu tahu dulu. Pengetahuan tuh berproses, nggak mimpi katakanlah ya 5 menit, terus kamu tahu dari mana benernya. Ya, itu dari tinjauan linguistik. Sekarang dari tinjauan sisi yang lain, dari tinjauan siapa kita, gitu ya. Pertanyaannya, siapa kita ini ngaku-ngaku ketemu Nabi? Siapa? Sesuci apa kita? Ngaku-ngaku ketemu Nabi itu loh. Coba mawas diri. Apakah kita sosok pribadi yang layak untuk ketemu Nabi? Walaupun itu dalam mimpi. Jadi mawas diri lah. Jadi kalaupun gini, enggak Pak, saya ketemu. Waduh, buku saya ada di dalam ya. Saya ketemu Nabi gitu. Siapa? Yesus gitu. Sudah, aku tanya begini. Bener yang kamu temui itu Yesus? Kamu sudah kenal wajahnya Yesus? Atau dia mengaku bahwa aku ini Yesus gitu? Bagaimana kalau setiap orang nanti dalam mimpi itu ada orang aku ini Yesus, terus kamu langsung percaya dia Yesus? Sekarang kamu udah pernah lihat Yesus belum? Paling foto-foto yang dipajang-pajang itu kan, yang sekarang juga sudah digugat. Karena tidak bisa, Yesus itu objek aslinya ada. Dia tidak bisa diperspektifkan. Yang Yesus Eropa lah, Yesus Afrika lah, Yesus Cina lah, Yesus Korea lah, Yesus Jawa lah. Tidak bisa, marah. Itu namanya bukan pengagungan, justru pelecehan. Karena dia ada. Kecuali dia tidak ada. Kalian ini ngawur-ngawur aja. Nah, sekarang kalau kamu bilang kamu mimpi ketemu Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang Jawa, yang Afrika, yang Eropa, yang Cina, yang Korea. Kan jadi masalah. Itu pun kalau kamu memang sosok pribadi yang suci, yang layak untuk bisa mimpi ketemu para nabi. Itu kalau dia nabi. Lah ini kan bagi teman-teman Kristen itu bukan sekedar nabi. Dia itu Allah. Waduh, bagaimana bisa mimpi ketemu Allah? Berarti yang mimpi ketemu Allah itu sekelas nabi sudah. jadi sudahlah, sudah. Kalau mau mencari kebenaran, ya, itu lewat jalan yang namanya belajar agar kita tahu ajarannya. Kalau kita mencari kebenaran sebuah ajaran agama, tidak bisa tidak melalui kaji kitab sucinya. Begitu. Ya. Nanti dari sana aku ulangi lagi ya. Baru itu namanya proses sami'na. Kalian cari tahu, mencari tahu, belajar, cari tahu, belajar, cari tahu. Baru nanti tentukan pilihanmu. Sudah tahu ya? Atokna atau asoina. Mau atau tidak mau. Di sana aja gitu.
Jadi nggak bisa tiba-tiba ngimpi. Mimpi apa? Nggak ada. Kebenaran tidak akan pernah ditemukan lewat mimpi. Maka belajarlah agar engkau mendapatkan kebenaran. Itu pesan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.